Dapur Remaja Radio 107,8 FM. Mbak Ragil apa kabar? Kami sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini gimana tadi pas perjalanan dari Kejaksaan ke sini? Apakah ada kendala, macet atau hujan? Seru ya? Seru. Seru. Jadi karena suasananya lagi turun hujan, vibes Depok itu lagi mendung-mendung seperti kayak ada kabut. Jadi vibesnya kita kayak lagi di daerah pegunungan. Seru sih, cuma kadang macet ya. Iya, macet banget. Macet banget itu, Iya. macetnya itu yang nggak ada ampun. Oke, emang saat ini tuh cuacanya lagi nggak nentu ya, karena musim kemarau basah inilah yang lagi rame banget. Itulah. Iya. Tapi Abang Empok dimanapun kalian berada, tapi suasana syahdu ini, cuaca syahdu pasti bikin liputan kita atau wawancara kita lebih hangat lagi. Iya, Semoga pasti itu. Iya kan, semoga bisa menghangatkan Abang Empok yang ada di manapun pendengar-pendengar itu kan. Iya, betul banget, Bang. Karena kali ini aku mau ngebahas soal korupsi, tindak pidana. Ngomong-ngomong soal korupsi, saat ini dengan perkembangan isunya yang makin banyak banget ya, bukan cuma di ranah pemerintahan saja, tapi juga swasta. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya itu tindak pidana korupsinya sendiri ini secara sistem itu bagaimana sih, Bang? Tindak pidana korupsi itu sebenarnya diawali dari dimulai itu ada keuangan negara yang hilang tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Awal di situ dulu. Kemudian dari keuangan negara yang dikelola oleh para penggiat atau pelaksana kegiatan tidak pada mestinya dan dilakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, itulah adanya suatu tindak pidana korupsi. Maka dari itu yang namanya korupsi tidak hanya menguntungkan diri sendiri Mpok Ragil, tetapi menguntungkan orang lain gitu. Kalau di swasta konotasi korupsinya adalah fraud ya. Karena kalau di perusahaan itu kan adanya fraud. Fraud itu dilakukan oleh orang-orang karyawan internal dari perusahaan tersebut, dan itu biasanya nanti ada, kalau misalkan itu swasta di perusahaan swasta tanpa melibatkan adanya keuangan negara, itu bisa masuk di tindak pidana umum, bisa itu penggelapan dalam jabatan atau masuk dalam undang-undang perseroan terbatas gitu. Kalau dari sisinya sendiri ini ada nyangkut juga nggak sih permasalahan itu ke arah narkobanya sendiri? Ada nggak dari pengalaman Kejari sendiri? Ini berarti udah beda topik ya. Tadi nggak apa-apa sih kita ngebahas tentang korupsi, terus kita beralih ke narkoba. Sebenarnya narkoba itu kan banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Dan sekarang perkembangan narkoba tuh sudah semakin sudah semakin pesat lah. Ada juga yang kalau untuk remaja sekarang sih, kalau di data kita lebih kepada bukan penyalahgunaan zat psikotropika dan zat adiktif lainnya, tetapi lebih kepada obatan terlarang yang dibeli tanpa izin nih, Mpok Ragil. Oke, sebenarnya dari kasusnya sendiri di Indonesia, terutama di Depok gitu, apakah saat ini tuh udah berapa kasus kira-kira? Kalau secara tabulasi berdasarkan yang kami terima dari pihak kepolisian, berarti kan
ininya SPDP ya, surat perintah dimulai penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sampai dengan bulan Juni mohon maaf itu kalau angka pastinya saya tidak bisa sebut detail, tetapi estimasi itu di angka 200 sampai dengan 250 perkara. Wow, lumayan banyak juga ya. Iya, sampai dengan bulan Juni ya. Makanya itu memang peredaran narkotika itu tidak bisa kita berantas dari yang level penyalahguna. Memang kita harus memberantas itu dari hulunya. Si bandar besarnya. Karena kalau sudah, makanya kemarin kan kita ada tangkapan 2 ton, berapa ton. Nah itu nanti dipecah-pecah tuh. Kalau kayak di Depok tuh paling dia beli 1 poket, 2 poket yang digunakan hanya untuk sehari-hari. 1 poket pun tuh nggak nyampe 1 gram sih, Pok Ragil. Nggak nyampe 1 gram, paling 0,00 sekian. 0, sekianan. 0, sekian gitu paling. Oke. Kalau untuk kasusnya sendiri ini terutama di Indonesia, narkotika itu emang termasuk paling banyak banget ya. Salah satunya anak-anak. Saat ini ada data terbaru nggak anak-anak yang udah secara nggak langsung terpapar narkotika? Oh banyak, banyak. Jadi kita punya data tabulasinya itu khususnya di Indonesia. Kita bekerja samakan dengan BNN dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba. Jadi sekarang itu polanya memang sangat terstruktur dan pola-pola ini masih berlaku dari zaman dulu. Awalnya coba-coba ditawarin saat dia merasakan kegalauan atau sedang ada kebimbangan, ditawarin dulu 1, kemudian coba gitu. Kalau untuk remaja lebih banyak sebenarnya ke obat-obatan sih, obat-obatan sama sintetis. Oh gitu. Sintetis, ya. Tapi kalau untuk yang seperti sabu, Inex dan lain-lainnya itu sasaran tembaknya itu bukan untuk ke anak-anak remaja, tetapi untuk kalangan yang sudah dewasa. Biasanya untuk yang pekerja yang sangat melelahkan, kadang-kadang memang dalam kandungan zat psikotropika itu kan punya rasa lebih untuk membuat semangat ya. Makanya kadang-kadang orang-orang itu menggunakan makanya kan penyalahgunaan gitu, Po. Oke. Bang Bagas ini lumayan. Bang Anggit aja. Iya. Bang Anggit aja biar kita makin akrab ya. Ini kita panggilnya Bang Anggit aja, Po Anggil. Oke, Bang Anggit ini pembahasannya menarik banget. Sangat menarik, relate di kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang-kadang untuk penyuluhan edukasi seperti ini terkadang disepelekan oleh teman-teman. Kadang-kadang ini apa sih, tapi giliran sudah kejadian baru repot. Makanya kami dari seksi intelijen itu berharap kenali hukuman, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman gitu. Iya. Kalau untuk kasusnya ini cukup banyak ya, dari anak-anak sampai usia dewasa mengenai narkotika sendiri. Sebenarnya ini ada jeratan pidana nggak sih bagi pengedar maupun yang mengonsumsi ini gitu? Oh jelas ada dong, jelas ada. Jadi kalau untuk penyalahguna narkotika itu diatur di pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, kalau untuk pengedar itu bisa kita kenakan pasal 112 atau 114. Kalau 112 itu menyimpan, kalau 114 itu mengedarkan. Contoh seperti ini nih. Si A pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang lagi menggunakan barang haram itu, tetapi dia hanya menyimpan.
Nah, itu dikenakan pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Nah, kalau misalkan dia mengedarkan dengan bukti permulaan yang cukup, seperti adanya bukti transaksi, adanya pemindahan antara barang satu ke tempat yang lain, itu dikenakan pasal 114 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Itu berbeda lagi apabila kita kenakan di atas 5 gram. Kalau di atas 5 gram kita menggunakan ayat 2-nya. Baik itu di 112 maupun di 114 gitu, Mpo. Dan ancaman hukumannya ya kurang lebih bagi para orang-orang itu minimal 4 kali lebaran itu nggak ketemu keluarga lah. Oh, berarti termasuk lama ya? Iyalah, Lebaran iyalah. ketemu keluarga. Padahal ancaman hukuman itu sudah jelas ya, tetapi kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya kami di bidang seksi intelijen Kejaksaan Negeri Depok. Kita sudah berupaya dengan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya guna memutuslah rantai jahat itu. Sebenarnya kalau di Depok ini dari kasusnya yang ada juga gitu ya. Ini sebenarnya itu gimana sih ada prosesnya dari cara beredarnya sampai ke yang mengonsumsinya itu, ada yang cerita-cerita nggak sih dari baik dari pelaku maupun dari korbannya sendiri? Ini kita ini dulu ya, kita garis bawahi, kita disclaimerkan bahwasanya ini best experience, bukan dari sisi apa, tapi kita berdasarkan pengalaman kita melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika. Iya, butuh berapa lama untuk biasanya memang gini, si pengedar itu dan si pembeli itu tanpa dilakukan adanya pertemuan. Dia hanya melakukan by phone atau by chat. Nanti ketemu di mana, janjian di mana, kemudian si pengedar itu melakukan transaksinya untuk uangnya ditransfer dan untuk barangnya itu ditempel atau dilempar. Jadi kan bentuknya klip gitu ya, klip kecil-kecil, nanti ditempel di satu tempat, nanti diberikanlah Sherlocknya. Atau sistem lempar, si pengedar melempar di satu tempat, nanti di Sherlock sama si pengedar untuk diambil sama si pembeli. Itu kalau misalkan transaksi antara penjual dan pembeli yang skala kecil. Tapi kalau untuk yang peredarannya skala besar itu sudah sistematis. Oh ya, berarti emang udah hampir udah terstruktur ya berarti ya sistemnya sendiri udah. Lebih tepatnya seperti jaringan. Iya. Kalau udah jaringan kayak gitu tuh emang termasuk ada tantangannya sendiri ya. Kitanya jadi sebagai di Kejaksaan Agung pun juga ngerasain sendiri. Tapi sebenarnya ini di Kejaksaan Agung sendiri untuk menangani narkotika penyuluhan ini udah dilakukan berapa kali dan juga di mana aja nih untuk membahas narkotika ini? Sebelum saya jawab melangkah jauh, kita luruskan dulu nih. Tadi kan Po Agi bilang Kejaksaan Agung. Nah, supaya Abang Empo pendengar yang di luar sana tidak bingung, apa sih perbedaan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri? Ada perbedaannya. Kalau secara kelembagaan kita adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Oh gitu. Secara kelembagaan ya. Untuk secara wilayah kita dibagi menjadi 4. Kejaksaan Agung untuk di tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, Kejaksaan Negeri di tingkat kota dan kabupaten, yang terakhir itu ada cabang Kejaksaan Negeri di bawah naungan Kejaksaan Negeri. Tapi tidak semua daerah itu memiliki cabang Kejaksaan Negeri. Hanya di beberapa daerah-daerah tertentu yang memiliki cabang. Nah, balik lagi, upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui satuan kerjanya, baik itu satuan kerja di tingkat pusat, wilayah maupun daerah, Kejaksaan Agung, Tinggi, dan Negeri.
kami telah berupaya semaksimal mungkin melakukan penyuluhan baik itu melalui jaksa menyapa seperti saluran udara seperti ini, maupun kita bertatap muka langsung melalui jaksa masuk sekolah. Oke. Jadi sasarannya adalah para anak-anak sekolah yang masih sangat rentan untuk jati dirinya. Makanya itu kami berikan pemahaman. Ada hal-hal yang memang tidak boleh kalian lakukan dan hal-hal yang positif untuk kalian lakukan. Makanya itu kami terus berupaya memaksimalkan terkait dengan pemahaman hukum nih ke adik-adik yang ada kalau kami di Depok, di wilayah Depok. Jadi itu saya itu dapat info nih Bang. Ibu saya itu sempet banget ngirim saya salah satu video yang dimana itu ada narkotika yang dikemasnya itu kayak di permen, terus abis itu pokoknya jajanan-jajanan seperti itulah. Dan ini sebenarnya itu benar atau hoax ya? Secara ilmiah, karena belum pernah diuji apakah kandungan di dalam mainan atau makanan-makanan yang dijual belikan kepada anak-anak itu mengandung psikotropika atau tidak, kami tidak bisa menyampaikan itu benar atau tidak. Karena base untuk pembuktian apakah ada kandungan narkotika dan zat psikotropika itu harus dilakukan uji laboratorium, baik itu di laboratorium BPOM maupun laboratorium yang dimiliki oleh Polri maupun BNN gitu. Jadi emang harus ada penyelidikan lebih lanjut mengenai hal-hal seperti ini. Karena kan base-nya ini kan zat psikotropika itu kan zat kimia, jadi tidak bisa dibuktikan hanya melalui percobaan dimakan, diminum atau di apa. Harus dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah ada kandungannya atau tidak. Gitu, sobat. Dapur Remaja atau Abang Empok dimanapun. Itu tadi ya Bang dan Empok mengenai narkotika yang saat ini juga termasuk permasalahan terbesar. Iya, betul. Iya, saking terbesarnya banget. Sebenarnya ini perbedaannya itu kalau narkotika di luar negeri sama di Indonesia, apakah emang ada persamaan atau ada perbedaan yang paling spesifik banget nih Bang? Semua bahan dasar zat psikotropika dan aditif lainnya itu sama. Oh, sama? Sama, semuanya sama. Hanya yang membedakan adalah campuran atau proses-proses lainnya yang dikembangkan kepada produk-produk seperti bahan dasarnya ini nih, bahan dasarnya A. Nanti dari A diturunkan ke menjadi apa, sabu-sabu, menjadi inex, menjadi putau, menjadi apa, dan turunan-turunannya. Kalau di Philadelphia Amerika itu kan lagi rame tuh, dia pakai obat-obatan yang membuat efeknya seperti zombie. Nah itu sebenarnya untuk dasarnya sama, hanya turunan-turunannya yang berbeda. Oke. Sebenarnya kalau dari efek-efek yang memakai zat-zat narkotika ini itu melalui berbagai sumber itu emang benar-benar bisa merusak tubuh seseorang. Pasti, ya. Pasti. Itu karena zat adiktifnya itu yang merusak tubuh kita. Karena yang diserang adalah sistem otak melalui aliran darah. Bagaimana mau sehat kalau yang diserang adalah sistem utama dari tubuh manusia itu sendiri, yaitu adalah otak. Makanya pasca si pengguna ini mengkonsumsi, pasti dia akan merasakan efek halusinasi. Nah, itulah yang diserang oleh zat adiktif itu dan zat psikotropika. Langsung dia merasa halusinasi. Misalkan dia sedang mengkonsumsi, kemudian dia lagi ada efek depresan, dia bisa happy-happynya, atau dia bisa donor itu dia murung,
tapi dia merasakan kenikmatannya atau dia bisa hype. Oke. Gitu tergantung tubuh kita merespon zat itu seperti apa. Itu berdasarkan beberapa pengalaman kita melakukan elisitasi atau melakukan wawancara kepada para pengguna-pengguna itu. Jadi supaya menjadi data yang jelas untuk kita melakukan sebuah kebijakan dan kajian hukum. Sama ini Bang, mau nanya yang lagi serius juga. 11,8 triliun? Oh iya. Oh, bisa. Iya, wah itu termasuk paling tinggi itu sebenarnya. Tapi mau nanya yang lebih spesifik lagi nih. Jadi itu kan sekarang ini ada beberapa masyarakat Indonesia ini kejerat pinjaman online dan judi online. Itu udah masuk ada yang sampai ke ranah narkotika juga atau bagaimana nih? Ini suatu rangkaian jahat nih. Ini satu lingkaran setan. Begini, orang melakukan pinjaman online, kalau dia terus-menerus diakibatkan dari judi online. Keuntungan dari judi online dia untuk gunakan menjadi barang haram narkotika. Jadi sebenarnya tidak kita salahkan ya menggunakan skema pinjaman online ya. Kita pun kita akuin lah, kita punya pay later lah, ya kan? Kan sama skemanya antara pinjaman online dan pay later. Yang intinya pinjam dulu, dibayar kemudian. Kan sifatnya seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh teman-teman pecandu judi online dan pecandu narkotika itu skemanya sama, karena dia memiliki rasa ediktif untuk membahagiakan dirinya sendiri. Kemudian akhirnya dia pinjaman online yang orang ini harusnya dari judi online bisa kembali, tetapi kalah terus, akhirnya pinjam dan kejerat lah itu. Jadi secara fungsi itu ketiganya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan lah. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bang. Rame ya? Iya rame, lumayan. Ini di mana itu? Di WhatsApp. Di WhatsApp. Iya, ada juga nih. Soalnya kita terhubung di WhatsApp juga gitu. Oke. Ini ada Abang Fikri dari Pondok Cabe. Katanya apa aja sih jenis narkoba yang paling banyak disalahgunain di Indonesia saat ini? Kalau secara data ya kita harus buka dulu ya. Secara data kita akan membedah. Memang kalau di Indonesia yang sering kita dengar yaitu ada ganja atau marijuana, sabu-sabu, ekstasi, heroin, putau dan LSD. Tetapi yang paling sering kita jumpain itu ganja dan sabu-sabu karena peredarannya yang paling mudah dijumpai. Kurang lebih gitu. Ini di TikTok juga ada nih katanya di Depok ini kan banyak jenis tramadol yang ilegal nih Bang. Itu gimana? Masuknya ke dalam ranah obat-obatan terlarang. Ada dua aturan yang mengikatnya. Dia bukan masuk ke dalam Undang-Undang 35 2009. Kalau tramadol, obat kuning, terus kalau biasa orang-orang anak-anak itu sebut tram-tram lah apa, itu masuk dalam ranah penyalahgunaan kefarmasian. Makanya dia dijeratnya menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Kalau tidak salah ingat 34 2009. Nah, itu dijeratnya menggunakan Undang-Undang Kesehatan karena dia tidak masuk ke dalam ranah psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang 35 2009, tetapi penggunaannya itu harus melalui resep dokter seharusnya. Untuk tramadol ini? Iya, karena itu obat-obatan untuk penyakit-penyakit tertentu yang memiliki efek depresan. Jadi obat-obatan itu bisa berefek menenangkan orang, yang akhirnya kalau dikonsumsi secara berlebihan itu akan mengakibatkan
rasa yang halusinasi karena terlalu over gitu. Makanya peredaran obat-obatan itu biasanya dikamuflase seperti orang jualan obat atau toko obat maupun toko kosmetik. Bahkan sekarang di adanya perkembangan ini dia dijual seperti toko pulsa. Oh, yang kayak pulsa-pulsa kuota internet gitu. Yes. Oke. Wah. Yes. Berarti emang udah secomplicated itu ya Iya, untuk kalau hal-hal kayak misalkan gini. kalau misalkan teman-teman melihat ada warung pulsa, tetapi sepertinya jualannya kok nggak komplit, tidak ada dipajang provider atau dipajang hanya warung-warung seadanya, itu bisa terindikasi kalau dia itu bisa berjualan obat-obatan terlarang. Oke. Bentar Bang, ini ada yang telepon nih. Sebentar ya. Kayaknya emang ini pendengar kita. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang, Pak Ragil ya. Ya. Ya, ini menarik sekali, Pak Ragil. Saya mau nanya nih sama narasumber dari kejaksaan ya. Iya. Ini kan saya pas penyimak terkait dengan penggunaan obat tramadol, eksim dan segala jenisnya. Ini kan kalau saya melihat fenomena di Depok ini sangat luar biasa nih, Abang ya. Ya, betul. Seperti jamur di musim hujan bertumbuhan tanpa ada tindakan yang pasti. Tadi seperti Abang bilang bahwa pengguna atau pengedar tramadol ini sanksi hukumnya adalah farmasi. Namun kalau kita selidik bahwa di dalam tramadol ini sepertinya memang bukan lagi obat yang sudah dilakukan oleh pihak kedokteran atau yang dikeluarkan oleh farmasi. Kebanyakan rata-rata obat yang dibeli di warung-warung atau warung ilegal yang tadi disampaikan seperti tramadol, eksim, terus juga sejenisnya gitu. Ini seperti sudah berganti produk, cuman hanya kemasan saja, packaging gitu. Nah ini kan juga menjadi salah satu pengedaran narkoba yang jelas-jelas berada di depan mata, tapi kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Sering sekali warga, aparat Pol PP juga menindak hal tersebut, tapi ya lagi-lagi kembali terjadi gitu di Kota Depok. Nah ini kan menjadi salah satu masalah. Karena banyak orang yang memang sudah ketergantungan dengan hal seperti itu. Kasus kecil, banyaknya tawuran di Kota Depok ini kan juga sangat mempengaruhi. Apakah hal tersebut juga menjadi PR khusus untuk kejaksaan ini, Abang? Untuk itu saya minta penjelasannya. Terima kasih, Abang, dan Empol. Selamat pagi. Abang siapa tadi? Salam Maaf. pagi. Dari Dino, Bang, di Cinere, Bang. Oke, terima kasih Bang Dino. Ya, makasih Abang Dino atas pertanyaannya. Silakan dijawab. Oke. Terima kasih Bang Dino atas pertanyaannya. Tadi memang sangat menarik, Bang. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Dino. Tetapi sampai dengan saat ini dasar kami untuk melakukan penegakan hukum yaitu berdasarkan laboratorium yang diambil dari sampel apa yang telah disita dari teman-teman penyidik. Apabila dari sampel yang dilakukan penegakan hukum adalah masuk ke dalam ranah kefarmasian, kami tidak mungkin secara aturan menggeser dari kefarmasian menjadi di dalam undang-undang narkotika karena kami masih beradopsi kepada undang-undang kesehatan. Namun apabila di kemudian hari kita memiliki kajian yang khusus untuk memasukkan kefarmasian ini kepada undang-undang narkotika, itu kembali lagi kepada kebijakan hukum. Karena penegakan hukum tidak lepas dari adanya kebijakan hukum atau policy. Jadi maka dari itu kami sampai dengan saat ini masih menggunakan aturan yang telah disediakan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Namun dalam hal ini kami memberikan catatan-catatan khusus
kepada penyalahguna kesehatan, yaitu penyalahguna kefarmasian yang dilakukan tidak mendapatkan izin edar. Maka dari itu, karena ini benar kata Bang Dino, seperti tumbuh jamur di musim hujan dan harganya pun sangat amat murah, tetapi efeknya sangat luar biasa, kami juga membutuhkan peran serta masyarakat. Maka tadi saya sampaikan nih ke Mpok Agil, kalau misal dikira di lingkungannya ada seperti warung-warung yang kok jualan tetapi sepi pembeli, tetap terus pajangan yang dijualnya itu tidak terlalu lengkap, namun ada aja di setiap waktunya orang itu bolak-balik untuk berbondong-bondong mendatangi. Kalau orang warungan itu kan ramai, pasti datang gitu rame-rame gitu. Nah, kalau warung ilegal pengedaran farmasi ini datang tidak sampai 5 menit hilang. Dan itu ciri-cirinya warung tersebut pasti tidak menyediakan bahan-bahan yang lengkap. Jadi hanya seadanya aja, bisa kopi hanya serenceng, kental manis hanya serenceng, rinso serenceng, tidak lengkap. Itu. Iya. Dan itu kita membutuhkan juga peran serta masyarakat di sana. Berarti kalau misalnya ada toko-toko yang dianggap kita mencurigakan, itu emang perlu dipertanyakan. Perlu ya? dipertanyakan. Kalau yang pernah rame itu yang jamu itu termasuk juga nggak, Bang? Iya, termasuk itu, iya. termasuk itu. Walah, ya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari Abang Erik dari Bojongsari. Katanya begini, mau nanya nih sama Bang Anggit, gimana sih caranya Kejari koordinasi dengan instansi lain kayak polisi dan BNN dalam menangani kasus narkoba? Ini banyak juga ya, apakah Kejari punya program rehabilitasi untuk para pelaku narkoba? Oke, kita jawab dulu ya Bang Erik di pertanyaan pertama ya. Untuk koordinasi kita ada namanya tim koordinasi pengendalian peredaran narkotika. Itu biasa diketuai oleh Badan Narkotika kota atau daerah. Nah, karena kami juga masih belum begitu lama di Depok, kami belum mengetahui data apakah di Depok ada Badan Narkotika kota atau masih ada istilahnya BNNK, Badan Narkotika Nasional Kota. Itu yang bentukan dari pemerintah daerah sendiri. Okay. Nah, di forum itu kita menentukan arah kebijakan dari data-data yang dimiliki oleh kejaksaan, oleh BNNK atau dari kepolisian. Kita ramu menjadi satu kebijakan penegakan hukum yang tepat. Bagaimana penanggulangan itu bisa diredam sebaik mungkin. Kemudian pertanyaan kedua, untuk rehabilitasi tentunya kita harus dilakukan dalam tahap penuntutan. Jadi kita tidak bisa melakukan rehabilitasi tanpa adanya proses penyidikan awal dari kepolisian. Kami adalah lembaga kedua setelah kepolisian untuk melakukan criminal justice system. Oke. Jadi pelaku ditangkap oleh polisi, kemudian dibuat berkas sudah siap, dilimpah kejaksaan meneliti. Apabila dirasa ini dapat dilakukan restoratif justice untuk dilakukan rehabilitasi, akan kami lakukan proses-proses itu. Karena pengalaman kami di Kota Bekasi, sebelum kami tugas di Kota Bekasi, kami pernah melakukan restoratif justice untuk penyalahguna narkotika yang nantinya muaranya adalah rehabilitasi. Dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan terbaru, kita punya yang namanya kesehatan justisi, yang nantinya adalah pusat kesehatan dari kejaksaan, pusat kesehatan penegakan hukum. Jadi nanti bisa kita arahkan kepada pusat kesehatan penegakan hukum. Kiranya itu Po dan Abang Erik ya tadi Bojongsari. Oke, berarti emang saat ini itu ada
bakal ada undang-undang baru ya? Oh sudah. Undang-undangnya sudah. Oke, ya. Sebenarnya dari tentang justisinya ini sendiri gitu ya, ada restoratif justice dan sebagainya. Itu apakah apakah ada pasal-pasal yang bisa disebutkan nggak pasal-pasalnya itu apa aja? Tentunya pasti penyalahguna narkotika di pasal 127. Iya. Kita tidak mungkin kalau misalkan 127 kita pasti upayakan TAT namanya, Test Assessment Terpadu, yang dimana isinya adalah berbagai stakeholder untuk menentukan apakah si penyalahguna ini benar-benar dia memang penyalahguna yang akhirnya nanti kita rehabilitasi gitu. Jadi ada tim assessment terpadunya, TAT namanya. Oke, ini ada lagi nih yang mau berbincang-bincang dengan kita. Ya, sebentar ya. Halo, selamat siang dengan abang siapa nih, Bang? Halo, selamat siang Pak Ragil. Siang. Iya, mau nanya nih Pak Ragil. Apa? Mau nanya apa nih, Bang? Saya Yana dari Limo. Oke, Abang Yana silahkan pertanyaannya. Ada Abang Anggit dari pihak Kejari yang akan membahas. Sekarang kan lagi AI teknologi ya. Nah, pertanyaan saya buat Bang Anggit, bagaimana Kejari menggunakan teknologi dan digital dalam menangani kasus narkoba? Karena saat ini peredaran narkoba melalui internet dan platform digital ya. Apalagi kemarin tuh di Bandung kasus terkait dengan pemesanan narkoba melalui Facebook dan dikirim lewat drone. Wah, itu kasus besar tuh. Nah, mungkin kelalaian atau apa yang terjadi di lapas ya. Iya. Gitu. Mungkin itu aja sih, Pak Ragil. Oke, terima kasih Bang Yana dari Limo. Langsung aja kali ya, Mpok ya. Oke, balik lagi kepada fungsi, tugas dan fungsi kejaksaan ya. Tugas fungsi kejaksaan adalah sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang. Nah, apa yang tadi disampaikan Bang Yana itu masuk ke dalam rumpun penyidikan, yang mana itu adalah tugas dan fungsi dari teman-teman di kepolisian. Kalau kami prinsipnya secara criminal justice system, kita menerima berkas dari teman-teman penyidik, kemudian kami lakukan penelitian berkas dan kami lakukan penentuan sikap apakah berkas yang diberikan oleh teman-teman penyidik kami anggap cukup untuk dilakukan penuntutan di pengadilan negeri setempat. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan teknologi, kami hanya berdasarkan pengelolaan data. Tapi kalau untuk penegakan hukumnya sendiri di tingkat penyidikan maupun penyelidikan, itu ada di rumpun teman-teman baik itu di kepolisian maupun di teman-teman Badan Narkotika Nasional. Jadi gitulah, kita tahu tapi kita tidak bisa melakukan penyidikan. Yang bisa kita lakukan dalam penyidikan itu hanya di undang-undang sifatnya khusus, baik itu undang-undang tidak pidana korupsi, pelanggaran HAM, maupun di kepabeanan gitu. Itu yang bisa kita lakukan, atau di undang-undang lain yang secara diatur dapat dilakukan penyidikannya oleh PPNS. Itu tadi ya Abang Yana tentang pemaparannya. Terima kasih buat Abang dan Empo yang udah pada ngirimin nih pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget tentunya. Kita mau ngebahas nih Bang tentang undang-undang yang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bisa dijelaskan nggak sistem undang-undang ini nih seperti apa sih? Maksudnya sistem undang-undang seperti apa nih? Untuk pasal-pasalnya itu apa aja? Gitu? Iya, itu yang tadi saya sampaikan. Untuk pengedar kita kenakan di pasal 114, untuk pengguna kita kenakan di pasal 127 untuk pengguna. Seperti itu. Jadi simpel aja.
Peredaran narkotika itu hanya dibagi tiga. Penyalahguna, menyimpan, dan menjual belikan. Dan terakhir di pasal 131 atau 132, prekursor narkotika atau dia tahu adanya peredaran narkotika tetapi tidak dilakukan melapor ke polisi itu. Jadi misalnya nih si A tahu ada peredaran narkotika di wilayahnya, dia tidak melapor ke polisi, dia dapat dikenakan sanksi pidana. Itu. Berarti emang saling mengikat ya semua pasal-pasalnya sendiri. Dari tadi saya ada pernyataan yang menarik banget dari pihak Kejari ini karena banyaknya kasus-kasus di Indonesia, terutama di Depok juga ada. Bisa dijabarkan nggak untuk laki-laki dan perempuan ini yang sampai mayoritas laki-laki. Mayoritas laki-laki. Ya. Mayoritas laki-laki. Kalau dari narkotika sendiri ini tentunya menimbulkan angka kematian yang cukup banyak. Setahu dari pihak Kejari sendiri, ini dari penanganan kasus-kasus yang udah ditangani mengenai narkotika, apakah di pusat rehabilitasinya sendiri ini udah ada berapa kasus kematian yang udah ada? Kalau data yang kami terima sih, karena sifat kami adalah tugas fungsi kami penuntutan, sampai dengan saat ini kami belum menemukan sih terdakwa atau terpidana yang telah kami lakukan penuntutan dan kami eksekusi meninggal dunia akibat dari narkotika. Tetapi kalau dalam tataran di masyarakat pengguna yang overdosis penggunaannya, itu datanya pasti ada. Datanya pasti ada orang yang meninggal karena narkotika. Tetapi di kami di Kejaksaan Negeri Depok yang sudah masuk ke penuntutan sampai dengan saat ini belum ada sih yang sampai dengan meninggal dunia. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bang, dari banyak ya? Dari yang TikTok nih, yang di TikTok katanya ada yang nanya, mau tanya Dempo sama Abang Anggit, udah berapa banyak sih yang udah ketangkap di Depok? Itu sampai dengan bulan Juni 2025 SPDP yang kami terima atau surat perintah dimulai penyidikan itu antara 200 sampai 250 perkara tindak pidana narkotika. Gitu. Berarti udah lumayan banyak ya kalau ini. Oke, ini pembahasannya juga menarik banget. Kita ngebahas lagi nih masalah yang kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Ini saat ini yang sedang ada program dijalanin nggak sih sama Badan Narkotika Nasional saat ini dengan pihak Kejari? Kalau sampai saat ini kami terus memaksimalkan adanya pencegahan peredaran narkotika itu sendiri. Kami hanya bisa sampai dengan kepada pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan atau mencoba bertransaksi narkotika, apalagi menggunakan. Itu yang program-program itu yang kita laksanakan. Tetapi untuk sampai ke ranah penegakan hukumnya, kita percayakan kepada yang memiliki kewenangan tugas fungsi dalam hal penyidikan dan penyelidikan. Gitu, Po. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Abang Ridwan di Cipayung. Izin Abang dan Empo, apa langkah-langkah yang diambil Kejaksaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Apakah ada link untuk di medianya? Untuk penanganan perkaranya atau bagaimana? Mungkin ke langkah-langkah yang diambil biar ningkatin transparansinya ya. Transparansi apa itu? Nah ini nih pertanyaannya ya. Mungkin dari info-info yang terkait gitu di Kejaksaan. Soalnya nih pertanyaannya juga lumayan lucu ini. Gimana, coba ulangi.
apakah langkah-langkah yang diambil kejaksaan untuk langkah-langkah buat penanggulangan narkotikanya sendiri ini gimana sih cara buat ningkatin transparansi dan akuntabilitasnya mengenai kinerjanya mungkin ya? Apakah ada link mengenai hal-hal seperti ini? Kalau kami ya dalam proses penegakan hukum yang terutama di lingkup pidana umum, kami memiliki platform namanya cmspublic.kejaksaan.go.id. Jadi masyarakat umum di luar sana bisa memantau perkembangan sejauh mana nih proses berkas perkara yang telah disampaikan oleh penyidik. Itu sih, itu keterbukaan kami kepada publik. CMS itu singkatannya Case Management System. Jadi sejak SPDP kami terima dari teman-teman penyidik sampai dengan nanti kita eksekusi perkaranya itu secara sistem sudah tercatat di cmspublik.kejaksaan.go.id. Itu nanti bisa dicari keywordnya Kejaksaan Negeri Depok karena itu database seluruh Indonesia. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dari Abang Ari di Jagakarsa yang bilangnya kayak gini, Bang, sejauh ini sepertinya kasus narkoba itu masih terus terjadi ya, baik di instansi apapun juga. Bahkan nggak luput ada oknum yang justru manfaatin kasus ini dengan nekanin korban buat biaya yang lebih tinggi, bahkan ya udah tembus berapa triliun gitu. Terima kasih Bang. Iya. Balik lagi kepada tugas dan fungsi kita ya. Sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan laporan adanya seperti 86 di tengah jalan. Kan gitu kan muaranya kan. Karena itu adalah bukan menjadi bagian tugas dan fungsi kita. Kita bisa melakukan intervensi dan intercept terhadap penanganan perkara saat sudah ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat dilakukan penunjukan jaksa peneliti untuk melakukan penelitian berkas. Hanya disitulah peran kami. Tetapi kalau dibalik sesampai tidak adanya SPDP, kita tidak bisa mengontrol karena itu bukan menjadi tusi kami, itu sudah menjadi bagian dari tugas lembaga instansi lainnya. Oke. Ini banyak banget pertanyaannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mpok Mita. Untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan mereka bagaimana ya Bang, terutama di institusi pendidikan? Untuk langkah-langkah kami pertama adalah kita melakukan penyuluhan hukum kepada teman-teman atau adik-adik kita di sekolah. Bukan hanya kita melakukan penyuluhan hukum kepada muridnya ya, tetapi kita melakukan penyuluhan hukum kepada gurunya karena orang tua telah menitipkan anaknya kepada guru untuk dididik di sekolahan. Maka dari itu kepanjangan tangan dari orang tua di sekolah adalah Bapak Ibu guru yang mulia itu. Jadi supaya pemahaman-pemahaman itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar agar peredaran narkotika khususnya untuk remaja sekolah baik itu di tingkat SLTA, SMK dan segala macamnya bisa kita kurangin lah peredarannya. Seperti itu Po Ragil. Oke, makasih banyak gitu ya. Ini pada banyak banget ya pertanyaannya. Ada lagi nih yang bertanya tanpa anonim ya gitu. Selamat pagi Abang, mau nanya kalau kasus yang direhab dengan hukuman penjara itu kayak gimana aja sih jenis-jenisnya? Kalau untuk rehabilitasi itu adalah menggantikan proses pidana terhadap pengobatan si penyalahguna itu. Apabila dilakukan perampasan hak melalui penjara badan, tidak menyelesaikan permasalahan, dia tetap merasakan adiktif dari zat narkotika tersebut. Tetapi kalau dilakukan rehabilitasi secara medis, makanya namanya rehabilitasi medik untuk korban penyalahguna narkotika. Disitulah dilakukan seperti penyembuhan agar dia tidak kembali lagi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba gitu. Oh ini ada yang telepon lagi ya, bentar.
Halo, selamat siang. Halo. Dengan Abang siapa di mana? Dengan Pak Malali. Ya, Bang Ali. Silahkan pertanyaannya. Ini saya mau nanya terkait banyak saya dengar informasi tentang sekarang kan masih zamannya pengiriman online ya. Artinya gimana kalau kita dikirimkan buah paket misalkan, kita nggak tahu nih tujuannya kemana, dari siapa, tiba-tiba paket datang aja ke rumah kita gitu. Pas dilihat, pas dibuka itu ya biasanya narkotika. Itu cara mengatasinya atau ini seperti apa ya? Oke, terima kasih Abang Ali atas pertanyaannya. Ya, selamat siang buat Mbak Ragil dan Abang Anggi. Bapak, Ibu-ibu dari pemirsa. Ya, terima kasih Bang Ali atas pertanyaannya. Ya, bagaimana tentang kalau misalnya nih ada pengiriman paket, entah di siapa gitu ya, dari siapa, nggak ada keterangannya, itu harus bagaimana? Itulah yang tadi saya sampaikan di awal. Ada satu pasal yang menjerat orang yang dirinya sudah mengetahui adanya peredaran narkotika tetapi tidak melapor kepada kepolisian, itu dia dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, seperti kasus yang dilakukan Pak Ali, misalkan setelah dibuka ternyata isinya adalah barang mencurigakan seperti narkotika, dengan langsung sesegera mungkin melapor ke kepolisian terdekat. Itu untuk kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kurang lebihnya seperti itu sih, Bang Ali. Oke. Itu tadi ya Abang dan Empo mengenai pemaparan dari narkotika sendiri yang benar-benar bisa merusak seseorang ya, dari dalam organ-organnya juga sampai ada ke kematiannya juga. Dan ini itu jadi perkara yang benar-benar jadi perhatian semua kalangan ya, terutama yang masih pelajar, apalagi yang masih di bawah umur. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih buat Abang, untuk informasi lebih lanjut nih bisa menghubungi kemana nih untuk mengenai tentang narkotika sendiri, dan juga apakah ada harus yang dihubungi lagi selain polisi untuk melaporkan ke kejadian ini? Untuk kita jawab ya, Empo Ragil, kita balik lagi kepada tugas dan fungsi kita. Memang misalkan teman-teman mengetahui adanya laporan yang terindikasi adanya tindak pidana narkotika, pasti yang jelas itu ke teman-teman polisi terdekat atau badan narkotika terdekat. Tetapi bisa juga disampaikan melalui kejaksaan di khususnya bidang tindak pidana umum maupun bidang intelijen untuk dilakukan penyelidikan. Tetapi muaranya tetap nanti yang melakukan penegakan hukum secara criminal justice system adalah teman-teman di kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional. Secara undang-undang sudah jelas. Seperti itu, Mpo. Oke. Lumayan ya, sangat interaktif ya. Lumayan. Bener-bener. Iya, ini bener-bener bener-bener menghangatkan suasana hujan hari juga. ini ya. Kita sekalian ngasih pemahaman juga buat pendengar-pendengar setia kita. Ini ada yang nanggepin nih dari Bang Randy di Sawangan, katanya mau nanggepin atau ngelanjutin Pak Ali yang bicarain tumpo paket yang masalah paket nih gitu. Kalau kita emang beneran dijebak tuh gimana ya? Sama ini ada juga, Bang, bisa nggak sih dari pihak Kejari itu nerima laporan warga kalau ada penjual narkotika? Ya, oke, kita jawab dulu yang Bang Randy, kemudian yang itu ya. Untuk Bang Randy, kalau kita benar-benar dijebak, siapa yang menjebak dan siapa yang melakukan
penegakan hukum dalam penjebakan. Itu kita lihat dulu. Kalau misalkan kita dijebak, kita tidak tahu transaksi ini dari mana, kita bisa buktikan. Itu kalau misalkan ada paket datang, itu ada resi pengirim, siapa pembeli, dan siapa alamatnya. Kalau kita memang benar-benar dijebak, dasarnya penjebakannya apa, dan surat perintah penangkapannya apa. Kalau memang sudah ada seperti itu, bisa laporkan kepada polisi terdekat. Itu kan oknum mungkin ya, kalau itu oknum. Tetapi kita dalam proses penegakan hukum selalu berprasangka baik kepada setiap unsur dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Kemudian kejaksaan bisa nggak nerima? Bisa. Kejaksaan bisa. Namun dalam proses penegakan hukumnya bukan kami yang melakukan proses penyelidikan maupun penyidikannya, tapi dari teman-teman pihak kepolisian dan BNN. Nanti outputnya adalah kami sampaikan hasil yang telah kita lakukan kepada teman-teman polisi. Oke, jadi pas banget ya, udah kita tuh ngebahasnya emang banyak juga ya, lagi-lagi harus melaporkan ke polisi kepada selaku pihak yang berwajib dan tentu BNN. Karena dari pihak kejaksaan juga hanya menerima laporan-laporannya. Bukan, dan juga kami tentunya sifatnya kami adalah menerima SPDP, dilakukan penuntutan setelah adanya berkas perkara dari kepolisian. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Abang Anggit atas pertanyaannya, dan juga terima kasih juga buat pendengar 107.8 DR FM dimanapun kalian berada, dari Depok sampai tadi Jagakarsa ada. Jagakarsa ada. Wah, itu ada mantep banget ya, karena internet semakin kencang. Oke, makasih banyak yang udah mendengarkan talk show hari ini Abang dan Empok. Sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Terima kasih Abang Anggit. Terima kasih Empok Ragil. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini memang benar-benar menghangatkan para pendengar Dapur Remaja Radio dan benar-benar bermanfaat nih. Seperti tagline kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Asik, mantep. Terima kasih. Sip.